Hai sahabat Deddy Yusuf, pada video kegiatan kali ini kita akan menjelajahi pentingnya pendidikan berbasis data dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kali ini Kang Deddy Yusuf hadir untuk membuka kegiatan workshop pendidikan dengan tema perencanaan berbasis data untuk peningkatan mutu pendidikan. Mau tahu gimana happy-nya Kang Deddy Yusuf menyapa para peserta? Tonton terus dan jangan kemana-mana. Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Bapak Mardi Wibowo sebagai Kabag Umum Penjamin Mutu Pendidikan Jawa Barat dan Bapak Dr. Cepi Triatna MPD. Ibu Dr. Ipah Saripah MPD dan Bapak Ferdiansyah Zaki Auladi sebagai narasumber serta Ibu Rosa Rosmadewi SPD sebagai moderator. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbudristek RI. Kegiatan dikemas dalam bentuk workshop yang diselenggarakan pada tanggal 13 Oktober 2023, bertempat di Sultan Raja Hotel and Convention Center Soreang Kabupaten Bandung. Dalam penyampaian sambutannya, Kang Deddy Yusuf mengajak para guru untuk terus mengupgrade diri, agar senantiasa dapat memberikan potensi terbaik untuk mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan zaman. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya membaca di belakang ini adalah tentang bagaimana kita memahami basis data. Saya mau menganalogikannya dengan seperti ini. Ketika driver yang sudah terbiasa melewati jalan dengan driver yang menggunakan Google Map. Pertanyaan saya, siapa yang nyampe duluan? Yang terbiasa. Baik. Bapak dan Ibu pernah menggunakan Google Map. Saya kebetulan hobi nyetir, jadi saya tahu jalan-jalan tikus. Saya cukup paham. Jadi kalau macet, saya akan lewati jalan tikus. Tetapi dengan adanya dunia digital yang namanya si Google Map tadi, kita bisa tahu berapa menit lagi kita sampai. Betul nggak Pak? Dan kalau yang pernah mencoba, kalau di situ disebutkan misalnya 36 menit, kurang lebih 36 menit kita akan sampai. Sementara kita yang biasa menggunakan, karena kita mungkin sudah ahli, menggunakan jalan tikus dan sebagainya, kita mengatakan saya pasti nyampe ke sana. Kapan? Bapak dan Ibu, digital ini bukan hanya soal driver saja. Bahkan pilkada, pilpres, pileg, itu sudah bisa diketahui kira-kira siapa nih. Itulah yang namanya survei. Tapi survei yang benar ya, bukan survei yang abal-abal. Nah, di konteksnya apa? Kalau kita tidak memahami data, maka anak-anak kita pun nanti tidak mendapat kesempatan untuk mempelajari perkembangan teknologi yang baru. Jadi gurunya harus memahami data ataupun digitalisasi. Nah, dalam dunia pendidikan, kalau menurut saya, apa yang disampaikan tadi Pak Mardi, kita perlu tahu arah pendidikan Indonesia mau kemana. Kemarin ketika Asesmen Nasional ya, Asesmen Nasional berbasis komputer. Berapa banyak ribuan guru mengeluh kepada saya karena tidak sanggup mengikuti proses ANBK tersebut. Dan kadang-kadang ini adalah guru-guru yang usianya sudah di atas 45. Nah, sekali lagi, kita tidak usah memikirkan diri kita yang sudah usia ini, tapi kita harus pikirkan anak-anak kita ke depan. Anak-anak kita harus jauh lebih pintar dari kita, lebih paham dari kita, dan bisa beradaptasi dengan dunia yang di depan mata, namanya dunia teknologi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, silahkan mendengarkan diskusi ini. Saya yakin mungkin sebagian ada yang tertarik, mungkin ada yang tidak tertarik, tapi paling tidak hari ini kita akan mendapat ilmu dari para narasumber kita yang hebat-hebat, dari UPI, dari Kemendikbud, dan mudah-mudahan ada diskusi yang bermanfaat. Jadi mari kita diskusi bersama, karena saya banyak suka disampaikan di luar, Pak Deddy nggak pernah diskusi dengan guru.
Saya kemudian berpikir, perasaan cuma 1 minggu saya ketemunya guru terus. Tapi gak apa-apa, yang penting hari ini saya senang kita bisa kumpul, dan mari sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sambutannya, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi bersama ketiga para narasumber ahli. Hanya Kompas saja, misalkan Kompas perencanaan di tiap tahunnya tidak ada perubahan. Padahal masalah di tahun ini dengan di tahun besok justru berbeda. Jadi kita harapkan Bapak Ibu bisa sama-sama berkolaborasi, guru, kepala sekolah, operator. Nah, Bapak dan Ibu ini kaitannya sebenarnya. Setidaknya melalui proses semacam ini Bapak dan Ibu memiliki pemahaman bagaimana cara melakukan penyusunan program kerja sekolah yang basisnya adalah data dari rapor sekolah. Masalah data tidak valid. Kenapa? Ya kadang-kadang dibuat oleh tim tertentu tidak menggambarkan bagaimana persepsi atau pengalaman-pengalaman di semua guru yang ada di sekolah itu. Bagaimana di kelas-kelas terjadi permasalahan dalam pelayanan pembelajaran. Bagaimana guru menghadapi kesulitan terhadap anak yang tidak bisa diajari secara reguler, harus memenuhi sentuhan-sentuhan yang sifatnya kebutuhan khusus. Nah, ini persoalannya kalau tidak dipetakan dari semua guru, dari semua komponen, itu datanya dikategorikan tidak valid. Kalau tadi Pak Ferdi menyampaikan 3 langkah penting yang harus kita lakukan supaya kita memiliki data yang efektif dan rapor pendidikan kita itu rapor yang baik adalah IRB, identifikasi, refleksi, kemudian benahi, maka hal yang sama itu juga perlu kita lakukan dalam upaya mengatasi tindak kekerasan di sekolah kita sebagai lingkungan pendidikan. Mari kita identifikasi terlebih dahulu sebetulnya sejauh mana kerawanan siswa-siswa kita di sekolah, dan di situ peran guru BK bisa dilibatkan. Guru BK yang paling tahu di sekolah itu mana murid yang karakteristiknya cenderung agresif sehingga dia berpotensi menjadi pelaku bullying. Mana juga siswa-siswa yang karena berbagai kondisi kemudian dia juga cenderung akan menjadi korban, gitu kan? Silahkan bekerja sama. Lalu juga bagaimana menciptakan iklim sekolah yang damai. Saya memandang dalam perspektif psikologi dan juga dunia dan pasori, mengapa tindakan bullying atau perundungan itu banyak terjadi? Justru itu darurat dari keteladanan dan darurat kedamaian dalam berbagai sektor. Mohon maaf. Semoga dengan terselenggaranya kegiatan workshop ini dapat memberikan suplemen baru bagi para guru di Kabupaten Bandung. Para guru, tetap semangat! Sekian video kegiatan Kang Dede Yusuf kali ini, sampai bertemu di kegiatan berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe Dede Yusuf Channel.